Selamat pagi siswa kami seluruhnya. Kita akan mulai materi pelajaran kita, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Tujuan materi ini kita dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Ketiga, menjelaskan penentuan pilihan yang tepat. Dan lanjut nanti untuk pertemuan yang berikutnya. Tujuan mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi ini menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Kemudian menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Yang berikut menjelaskan biaya peluang. Materi yang berikut lagi nanti kita bagi menjadi 3 ini, ya. Yang bagian ketiganya nanti menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Yang terakhir, menjelaskan ekonomi syariah. Nah, baik siswa kami seluruhnya, waktu kalian masih kelas 9 sudah mempelajari ilmu ekonomi ini di IPS terpadu. Di IPS terpadu atau penggabungan ilmu-ilmu ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Namun untuk di kelas 10 ini kita masuk mata pelajaran ekonomi, terutama yang mengambil program studi ilmu-ilmu sosial. Ini menjadi materi inti, sehingga siswa kami harus serius untuk mendalami materi ilmu ekonomi ataupun mata pelajaran ekonomi. Baik, kita sebagai manusia tentu diperhadapkan dengan kebutuhan sehari-hari, diperhadapkan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kita harus berpikir prinsip, yaitu untuk mencari sumber-sumber kehidupan. Kita harus berpikir dari mana sumber makanan, sumber pakaian, perumahan, dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan muncul konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua, kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kalau dia istilahnya unlimited, ya, tidak terbatas. Sudah memiliki katakanlah 1 sepeda motor, meningkat memiliki keinginan lagi untuk memiliki kendaraan roda 4, dan tidak terbatas. Ya udahlah, sudah cukup, udah ada mobil, ya, udah cukup sampai di situ. Nggak ada manusia yang seperti itu, selalu tidak puas, atau katakanlah unlimited, tidak ada batas, ya. Nah, kemudian sementara alat pemuas tadi ataupun kemampuan kita untuk memenuhinya sangat terbatas. Mengapa terbatas? Ya, terbatas dari penghasilan, terbatas dari kemampuan untuk pengadaannya. Itu yang membuat kita harus memiliki konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, di situ ada 2 komponen yang bertentangan. Di satu sisi, kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran ekonomi. Baik, siswa kami seluruhnya tadi, sekilas sudah Bapak sampaikan. Itulah yang mendasari kita mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi ini. Maka kembali, tujuan daripada materi kita ini tadi sudah disampaikan terdahulu, yaitu kalian harus bisa mendeskripsikan atau menjelaskan konsep ilmu ekonomi itu sendiri.
dengan menggunakan kalimat yang kalian bisa pahami, dan bisa juga dengan sumber-sumber teori yang dari buku ataupun dari internet. Yang kedua, kalian juga harus bisa mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Apa yang menjadi masalah ekonomi itu, apa yang menjadi pokok persoalan dari masalah ekonomi itu, juga kalian bisa menggunakan dengan bahasa sendiri dan juga menggunakan berbagai sumber teori, baik dari buku maupun dari internet. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita ini adalah yaitu kalian bisa menjelaskan penentuan pilihan yang tepat. Karena apa tadi? Mengapa kita harus menentukan pilihan yang tepat? Itu tadi. Memang kebutuhan manusia tidak terbatas, alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Maka yang mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Atau dengan kata lain, mana yang tidak harus dipenuhi, mana yang masih bisa ditangguhkan. Nah, itu juga bisa kalian gunakan dengan bahasa sehari-hari atau bahasa kalian sendiri yang bisa kalian pahami, dan bisa juga kamu ambil dari teori-teori berdasarkan sumber buku maupun internet. Pada siswa kami, semua tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan itu, kamu kerjakan di catatan, dan minimal satu tujuan itu satu halaman di buku catatannya. Ya, nanti suatu ketika akan Bapak minta, Bapak akan tagih untuk kalian bisa mendapatkan nilai dari Bapak. Tanggal hari ini buat, yaitu ya sesuai dengan jadwal belajar kita di kelas 10 ini, dan ini menjadi pertemuan pertama. Hasil pekerjaannya diminta untuk ditandatangani oleh orang tua di bawah catatannya. Sekali lagi, setiap tujuan pembelajaran kamu kerjakan minimal satu halaman. Boleh 2 halaman, boleh 3 halaman, boleh. Yang jelas minimal satu halaman, tulis tangan rapi, ada tanggalnya, tuliskan pertemuan pertama, tuliskan mengetahui orang tua ditandatangani. Ingat, jangan sampai ada ketidakjujuran di antara kita. Yang paling utama Bapak nilai adalah karaktermu. Karakter itu meliputi kejujuran, kerja keras, kemudian tanggung jawab, kemudian nanti akan Bapak nilai lagi, yaitu mengenai hasil kerjamu sendiri. Demikian, terima kasih, salam sehat.